25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing Department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Light is beautiful. Light is beautiful. Light audience, tak sedikit orang yang takut mati. Padahal sebenarnya kematian adalah perjalanan naik kepada kehidupan yang lebih tinggi. Seperti kata Rumi, ketakutan akan kematian sebenarnya adalah ketakutan kepada diri sendiri, bukan kepada Tuhan dan siksaannya. Karena sesungguhnya apapun wujud ciptaannya, tak ada yang tidak bersumber pada cintanya yang tak terbatas kepada manusia. Kebahagiaan atau kesengsaraan kita sebenarnya kita tentukan sendiri. Jika ingin bahagia di sana, jadikan hidup kita di dunia ini memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang lain. Jika di sini kita lebih banyak menyengsarakan orang, maka akan sengsara juga kita di sana. Bahkan sesungguhnya, berbuat baik kepada orang lain bukan hanya rumus untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Rumus yang sama sesungguhnya bisa mengantar kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini juga. Karena itu Light Audience, mari menjadikan hidup kita sebagai rahmat dan berkah bagi orang lain. Mari memberi sebanyak-banyaknya. Dengan memberi sebanyak-banyaknya, kita akan memperoleh sebanyak-banyaknya. Bukan hanya di akhirat, melainkan di kehidupan dunia ini juga. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM. The best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Light Audience. Kita bersama lagi di Berproses Menuju Kesejahteraan Diri. Hari ini Kamis tanggal 9 Desember 2010 bersama saya Dave Emerald. Dan baiklah, untuk setiap hari Kamis malam Jumat Berproses Menuju Kesejahteraan Diri, kita selalu ditemani oleh teman sharing kita, yaitu Siwo Agus Hidayat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, cukup jelas suara saya sih, lumayan. Baiklah, seperti biasa Light Audience, di sesi yang pertama hari ini, 1 jam pertama, kita buka line telepon untuk Anda, khusus untuk Anda. Kami buka line teleponnya di 021 398 35906. Saya ulangi, di 021 398 35906. Dan Anda juga bisa berpartisipasi atau sharing kita di SMS di 0818801058. Oke, baik, kami tunggu telepon Anda di 021 398 35906. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Dengan Alex Pamulang. Silakan Pak Alex. Ya, saya ingin menanyakan beberapa minggu yang lalu tentang sebentar. Radionya, iya. Halo Pak Alex. Ya, Ya. tentang kehendak Allah. Kehendak Allah. Ya, bisa lebih keras. Iya. Pak Alex bisa lebih keras suaranya Pak? Ya, tentang bagaimana kita istilahnya menyesuaikan kehendak kita, keinginan kita dengan kehendak Allah. Oke. Dalam proses menuju kesejatian diri. Kira-kira itu aja. Baik. Tolong dijabarkan secara lebih luas. Oke. Terima kasih Pak Alex. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup mendengarkan sih, Wo? Iya.
Baiklah Ledodes, berproses menuju ke Jatian Diri. Hari ini sudah dibuka oleh Pak Alex di Pamulang. Silakan dijawab, Siwo. Saya? Iya, Siwo. Saya sekarang? Ya, sekarang giliran Siwo. Sekarang apa nanti? Hah? Besok juga nggak apa-apa besok. Ya. Kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. La hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Teman-teman semua, ketemu lagi, sharing kembali. Sebagaimana biasa, mohon kita sedikit meningkatkan perhatian, karena kita hanya menghadirkan sesuatu dalam diri kita itu manakala kita menyiapkan perhatian kita. Apapun yang ada, meskipun dia ada, meskipun di depan kita, tapi kalau kita tidak perhatikan dia, maka dia ada tapi tidak pernah hadir di dalam diri kita. Agar acara sharing itu bisa hadir dalam diri kita, kayaknya butuh sedikit perhatian. Dan sebagaimana biasa, saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber, bukan rujukan. Saya sama seperti Anda, kita hanya sekedar teman sharing saja. Untuk itu maka mohon jangan tergesa diterima, meskipun bisa jadi juga jangan tergesa ditolak. Kita ambil yang bisa kita pahami benar dan buang manakala kita memahami kesalahan, ada kesalahan-kesalahannya. Kita lanjut ke topik yang diangkat oleh Mas Alex di Pamulang. Yang saya tangkap kurang lebih, bagaimana kita menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bagaimana ya? Kita mulai dari bahwa Tuhan itu berkehendak, dan bahwa Tuhan menghendaki kita ini diberi kehendak. Jadi itu kayaknya jangan terbalik, bahwa kita punya kehendak ini karena dikehendaki oleh Tuhan. Jadi itu kalau kebalik itu akan ada akibat tertentunya. Jadi yang pertama sekali bahwa kita ini punya kehendak ya. Siapa yang menghendaki bahwa kita punya kehendak? Tuhan. Tuhan menciptakan kita dan dalam diri kita diberi kehendak. Itu kayaknya yang pertama, dan ini memegang peran yang sangat penting. Kalau kita melupakan hal ini, nah, maka seakan-akan ya kehendak ini ada sendiri gitu loh. Kehendak ini datang sendiri, bahwa ya namanya manusia ya pasti punya kehendak gitu. Tapi mohon digarisbawahi bahwa kita punya kehendak.
kita bisa berkehendak. Itu karena ada yang menghendaki. Siapa yang menghendaki? Yang Maha berkehendak. Jadi dari situ maka posisinya sudah kita kalah loh. Jadi mulai dari situ saja mungkin kita perlu menyadari bahwa kita punya kehendak ini karena ada yang menghendaki. Kita mempunyai kehendak ini karena Tuhan memang berkehendak seperti itu. Kalau Tuhan tidak berkehendak seperti itu, maka kita tidak akan punya kehendak dan kita tidak bisa berkehendak. Jadi dominasinya itu mestinya di mana ini? Karena kita diberi kehendak oleh Tuhan, maka ya semau saya kehendak saya, ini punya saya. Begitukah? Atau saya diberi kehendak oleh yang Maha berkehendak, maka layaklah kalau saya mengetahui kenapa Tuhan berkehendak memberikan kehendak kepada kita. Ya, kemudian itu yang pertama. Jadi kita sudah nggak bisa, kalau mau mulai dari situ, kita nggak bisa membebaskan kehendak kita itu. Kenapa? Karena kita bisa berkehendak itu merupakan akibat dari Allah berkehendak seperti itu. Tidak ada. Kita diberi kehendak. Bukan hanya diberi kehendak, tetapi diberi support, diberi sarana-sarana agar kehendak itu berguna untuk kita. Kehendak itu merupakan satu sarana yang luar biasa, dan di situ kita diberi kebebasan, sementara makhluk yang lain tidak. Bahkan baik buruknya manusia itu sangat ditentukan dari kehendak ini. Maju mundurnya kehidupan kita, bahagia atau tidaknya kita, itu sangat ditentukan oleh kehendak ini. Dan itu satu-satunya yang diberikan kepada kita penuh. Kita mau apa? Manusia baik mulai dari kehendak baik. Manusia buruk mulainya itu dari kehendak buruk. Mau dia ditaruh di mana, mau ditaruh di desa atau di kota, kalau kehendaknya buruk, dia akan jadi orang buruk. Dia mau ditaruh di rumah atau ditaruh di hutan, kalau kehendaknya buruk, dia akan menjadi buruk. Sebaliknya, dia mau ditaruh di desa, mau di kota, mau di rumah, mau di istana, mau di hutan, mau di penjara, kalau kehendaknya baik, dia akan menjadi orang baik. Jadi baik buruk kita mulainya dari kehendak kita. Jadi kehendak ini sangat menentukan diri kita. Kita akan menjadi apa? Sangat ditentukan oleh bagaimana kita memanage kehendak kita. Kita menjadi buruk dimulai dari kehendak buruk. Kita akan menjadi baik dimulai dari kehendak baik. Itu tentang kehendak. Kehendak itu suatu keistimewaan yang luar biasa yang diberikan kepada kita, dan kita diberi kebebasan memanagenya, masih disupport dengan support yang banyak sekali agar kita ini menjadi semakin sempurna, semakin bahagia. Ya, maka kemudian di sana ada sarana yang bisa dipakai oleh kehendak ini. Semua yang ada dalam diri kita, semua yang ada yang terkait di luar diri kita, semuanya adalah sarana, support. Kemudian yang akan mengelola itu semua adalah kehendak kita. Kalau ingin memperbaiki manusia, mulailah dari kehendak ini. Kalau ingin memberantas korupsi, mulailah dari manajemen kehendak ini.
Kalau kita hanya sekedar dari sistemnya, dari hukumnya, dari penegakan hukumnya, tapi kehendak manusianya tidak pernah diopeni. Bagaimana kita memanage kehendak? Bagaimana kita merevolusi kehendak rakyat, bangsa, pejabat, dan seterusnya? Kalau tidak dimulai dari situ, mau diciptakan hukum yang bagaimanapun, mau dibikin polisi yang sangat suci, semua polisi itu diganti dengan malaikat semua, tetapi orangnya masih punya kehendak, dia akan mencari jalan. Jadi mulainya dari kehendak. Kehendak itulah yang akan menentukan baik atau buruknya saya. Kehendak itulah awal dari baik buruk seseorang. Kalau mau melihat seseorang baik atau buruk, jangan pada kepandaiannya, bukan kepada pangkat akademisnya, bukan pada kekayaan, bukan pada derajat sosialnya, tidak, tapi lihatlah dari kehendaknya. Semakin pandai tapi kehendaknya buruk, semakin berbahaya, semakin mengerikan. Nah, kehendak. Wah, ini Mas Alek ini mancing soal kehendak. Yang kedua, kita sudah lama, saya ini sudah puluhan tahun setiap hari menggunakan kehendak bebas. Sama kayaknya kan, Mas Alek juga udah lama kan memakai ini kehendak ini. Setiap hari kita punya kehendak. Dari perjalanan kita yang sekian hari, sekian tahun, puluhan tahun, kita sering punya kehendak. Saya mau tanya, apakah kehendak kita selalu benar? Apakah kehendak kita selalu baik? Apakah kehendak kita itu selalu membangun? Apakah kehendak kita itu selalu mengakibatkan manfaat bagi diri kita atau juga bagi keluarga dan orang lain? Apakah kehendak yang kita pakai selama ini, selama berbulan-bulan, bertahun-tahun ini, ada jaminan pasti baiknya? Tidak kan? Dan itu sangat terbukti pada diri kita masing-masing. Begitu banyak kehendak-kehendak yang ada, yang kita maui, tapi itu merugikan diri kita sendiri, merugikan sekitar, alam sekitar, merugikan pihak-pihak lain. Dan kita sudah tidak butuh bukti, karena bukti itu ada pada diri kita masing-masing. Nah, bagaimana agar kita meminimalisir terjadinya kehendak-kehendak yang salah, kehendak-kehendak yang buruk, kehendak-kehendak yang tidak relevan, kehendak-kehendak yang overlapping, kehendak-kehendak itu dan seterusnya? Bagaimana kita meminimalisir, mengeliminir agar semakin kecil kesalahannya? Karena setiap kehendak yang salah, dari situlah mulanya kita menjadi orang salah. Karena adanya kehendak buruk kita, dari situlah kita menjadi orang buruk. Begitulah terjadinya keburukan. Pada saat kehendak ini tidak kita manage, tidak kita kelola, tidak kita tertibkan, maka dia akan menjadi liar. Dan sesuatu yang liar itu dampaknya pasti merusak, dampaknya pasti merugikan siapapun yang punya kehendak itu. Apakah kita sudah menyadari itu? Kayaknya sih kalau pas kita membahas ini ya kita sadar bahwa begitu banyak kita tidak bisa mengandalkan kehendak kita sendiri untuk modal memperbaiki diri atau menggapai kebahagiaan.
terbukti kan, sekian ribu kehendak kita yang nggak bermutu, bahkan negatif, bahkan merugikan diri dan merugikan orang lain, merugikan masa kini dan merugikan masa depan kita sendiri-sendiri. Bisakah dengan latar belakang kita yang sudah kita alami sendiri-sendiri itu, bisakah kita mengandalkan diri kita sendiri dengan kehendak kita sendiri agar kita menjadi orang baik, bisa menjadi yang lebih bahagia, menjadi lebih sempurna dan seterusnya? Kalau kita mengakui masa lalu kita masing-masing, kayaknya kita nggak bisa deh mengandalkan diri kita sendiri. Itu yang kedua, ya. Tadi yang pertama bahwa mohon direview kembali. Ini kalau kita nggak pernah perhatikan, ya nggak pernah hadir dalam diri kita. Meskipun sebetulnya ya begitu, bahwa kita punya kehendak ini karena ada yang menghendaki. Kita punya kehendak karena diberi kehendak oleh Yang Maha, mempunyai kehendak yang menghendaki, kita punya kehendak bebas. Yang kedua, kita baik dan buruk itu mulai dari kehendak kita. Dan kita terbukti tidak mungkin mengandalkan diri sendiri dalam mengelola kehendak ini agar kita menjadi orang yang sukses. Sudah terbukti pada masa lalu kita masing-masing. Begitu banyak kehendak kita yang salah. Padahal dari situlah kita mulai membentuk diri kita. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, lalu bagaimana agar saya bisa meminimalisir, bisa mengeliminir kehendak-kehendak yang salah, yang itu merugikan diri saya sendiri dan bisa jadi merugikan orang lain juga, atau alam sekitar kita. Kita perlu mempunyai sandaran, kita perlu mempunyai rujukan, kita perlu mempunyai ketergantungan kepada kehendak yang bisa dijamin bahwa kehendaknya itu baik, kehendaknya itu benar, kehendak yang proporsional, kehendak yang tidak overlapping, kehendak yang mempunyai nilai kebaikan dan kebenaran yang universal, baik itu berlaku pada diri kita maupun kepada orang lain. Kemana kita mencari sandaran itu? Kemana kita mencari rujukan agar bisa meminimalisir kehendak kita yang liar, yang tidak bisa kita andalkan? Nah, kalau kita belum punya sandaran, maka kita perlu mencari. Boleh melakukan uji coba, penyelidikan, survei, dan seterusnya, trial and error, ya. Boleh deh. Tetapi, kalau kita sedikit melirik agama, di sana dijabarkan masalah ini. Kalau kita, kalau saya, kalau Anda ingin meminimalisir, ingin mengeliminir agar kehendak kita tidak banyak melakukan kesalahan-kesalahan karena terlalu mengandalkan diri sendiri yang tidak bisa diandalkan ini, ya, kita oleh agama diajak bersandar, merujuk kepada sumber yang maha berkehendak, yang memberikan kehendak ini kepada kita. Untuk apa kehendak ini? Jadi rujukannya kepada Tuhan. Tentu
itu bagi manusia yang bertuhan. Kalau bertuhan juga sudah tidak, ya di luar pembahasan ini. Itulah untungnya orang yang bertuhan. Lebih untung lagi bagi orang yang punya Tuhan dan kemudian dia mengenal bahwa Tuhan itu punya kehendak-kehendak yang sifatnya universal, yang selalu membangun, memperbaiki, selalu memberikan bentuk pendidikan, kasih sayang demi proses kesempurnaan kita. Ternyata kita ini diberi kehendak, bukan ditinggalkan begitu saja. Kita diberi kehendak, tapi kemudian dikasih sarana-sarana yang akan dikomandani oleh kehendak itu. Ada pikiran, ada indera, ada fisik, ada hukum-hukum di dalamnya, ada hukum-hukum di luar diri kita, ada hal-hal di luar diri kita. Semuanya adalah sarana-sarana yang kemudian diserahkan kepada kehendak kita. Tetapi ternyata kehendak kita tidak bisa diandalkan. Terbukti terjadinya kerusakan di mana-mana, kekisruhan di mana-mana, kekacauan di mana-mana, kekacauan sosial, kekacauan keluarga, kekacauan pribadi, kekacauan bangsa. Semua mulainya dari adanya kehendak buruk yang tidak bersandar kepada kehendak yang maha benar. Jadi kalau ingin memperbaiki pribadi, manajelah kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kalau ingin memperbaiki sebuah keluarga, manajelah kehendak keluarga itu dengan kehendak Tuhan. Bila ingin memperbaiki bangsa, manajelah kehendak bangsa itu dengan manajemen kehendak Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan kehendak bangsa ini, ya kita sudah buktikan bahwa tidak bisa diandalkan. Mari kita perangi korupsi. Lah kalau yang merangi korupsi sendiri juga korupsi gimana? Mari kita bikin sistem agar korupsi ini menjadi tidak bisa dilakukan. Tapi kehendaknya tidak pernah dirubah, tidak pernah diurusi. Kehendak bangsa ini tidak pernah dimanage dengan manajemen kehendak Tuhan. Ya, mau dipanjangkan umur bangsa ini 1000 tahun lagi, ya tidak akan bisa. Karena akar masalahnya pada kehendak. Orang mau hidup di lembaga keadilan, tetapi dia punya kehendak buruk. Ya akhirnya keadilan dipakai alat oleh kehendak buruk. Dibikin sistem hukum yang luar biasa, sempurna, tapi kehendaknya tetap buruk. Wah, maka sistem hukum yang sempurna itu akan menjadi tempat yang bisa untuk bersembunyi oleh orang-orang yang berkehendak buruk. Rumahnya mewah, bagus, penjagaannya ketat, tidak batal, ada orang akan bisa masuk ke situ semau gue. Tetapi kalau yang di dalam rumah itu ada kehendak buruk, maka di dalam akan terjadi perselingkuhan dengan aman. Ya, jadi masalahnya yang primer bukan berarti rumah tidak penting, bukan berarti sistem tidak penting, bukan berarti hukum tidak penting, bukan berarti penegak hukum tidak penting, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengelola kehendak ini. Ya, orang mau dijaga polisi 300, kalau kehendaknya buruk, dia bisa kok nyali cerah. Suatu saat dia dapat celah. Nah, bila perlu polisinya yang diajak searah dengan kehendaknya, toh, apalagi kalau dia kuasa. Kemudian terjadilah perselingkuhan hukum, perselingkuhan peradilan, perselingkuhan ekonomi, perselingkuhan partai, perselingkuhan politik, perselingkuhan antar pejabat, perselingkuhan antara penegak hukum. Wah, iyalah, bagaimana mau nyari jalannya? Tidak bisa lain, kecuali harus punya rujukan bagaimana kita meminimalisir kehendak-kehendak buruk. Bagaimana kita mempersempit ruang untuk terjadinya kehendak buruk.
kembalinya ke Pancasila lagi loh, kalau itu bicara skop kebangsaan. Mudah-mudahan dari situ kita sudah bisa menarik benang merahnya. Bagaimana kita perlu mengetahui kehendak-kehendak Tuhan. Kalau tidak, ya kita selalu saja terjebak kepada kehendak diri kita sendiri, yang kita sudah buktikan bertahun-tahun bahwa kehendak kita itu tidak bisa kita andalkan. Terbukti sekian ratus kali kehendak kita ngawur, kehendak kita salah, kehendak kita merugikan diri kita sendiri, dan banyak kehendak yang tidak pantas bahkan. Jadi, ayo kita mau mengandalkan diri sendiri, atau kita berusaha mencari sandaran, rujukan yang bisa kita andalkan. Ya, kalau kita menyimak informasi dari agama, ini jauh lebih mudah. Karena dari situlah kita akan mengenal Tuhan yang bisa dirujuk kebijakannya, yang bisa dirujuk kehendaknya. Dari situ kita juga bisa mengenal orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang bisa dicontoh kehendaknya, bisa ditiru kehendaknya. Itu bisa meminimalisir kegagalan hidup kita yang dimulai dari tak terkontrolnya kehendak kita, karena kita hanya mengandalkan diri sendiri, mengandalkan keakuannya yang dia punya kehendak bebas, dan itu menghancurkan dirinya sendiri. Alat yang canggih tapi tidak bisa memanage itu akan menjadi senjata makan tuan. Kehendak itu sarana yang luar biasa bagi manusia. Itulah yang akan membawa kita kemana. Tapi kalau kita tidak bisa memanage kehendak itu, maka senjata itu akan memakan kita sendiri. Mungkin dari hal-hal seperti itu maka muncullah pertanyaan Mas Alek. Mungkin bisa jadi kali. Bagaimana kita bisa menyesuaikan kehendak diri kita dengan kehendak Tuhan? Ini kalau pertanyaan ini terjawab dan teraplikasi dalam diri kita, maka pasti kita akan menjadi orang baik. Kalau pertanyaan ini terjawab oleh bangsa ini dan diaplikasikan dalam kehidupan kebangsaan, maka pasti bangsa ini akan menjadi bangsa baik. Tapi kalau pertanyaan ini tidak pernah dipertanyakan, atau dipertanyakan tapi tidak dicari jawabannya, atau mendapatkan jawabannya tapi tidak diaplikasikan dalam kehidupannya, ya bagaimana bisa baik? Karena sudah terbukti dari seluruh diri-diri kita bahwa kehendak kita tidak bisa kita andalkan terhadap manajemen diri kita sendiri. Berulang kali, berpuluh kali, beratus kali, beribu kali kita sudah membuktikan bahwa diri kita tidak bisa diandalkan dalam rangka untuk memanage kehendak kita sendiri. Padahal apapun sikap pikir kita itu dimulai dari kehendak. Apapun gerak indera kita dimulai dari kehendak. Apapun action dari seluruh fisik kita itu mulai ditentukan oleh kehendak. Apapun profesi seseorang itu disetir oleh kehendaknya. Apapun pangkat kekayaan seseorang itu akan disetir oleh kehendaknya. Semakin dia punya sarana lebih, semakin dia punya kekuasaan lebih, semakin dia punya pengaruh lebih, tetapi kehendaknya buruk, itu semakin mengerikan dan semakin merugikan orang itu. Walah, senang malah pidato. Senang nangis pidato. Memang lu siapa sih? Memang lu sudah bisa menurut kehendakmu sendiri. Belum. Lu masih jauh, baru berproses. Ya, kurang lebih begitu. Nah, kalau kita mulai memperhatikan hal-hal seperti ini, maka kita mudah-mudahan kita mulai menyadari bahwa ternyata kita sangat butuh kepada Tuhan
dalam menata kehendak ini. Kalau tidak, ya sudahlah, kita berkubang terus pada egoisme kita yang kita sudah buktikan selama berpuluh-puluh tahun bahwa kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri ini. Maka jangan jadikan diri kita ini sebagai komandan diri kita sendiri. Mari kita jadikan Tuhan yang punya kebijakan, yang punya keadilan, yang kehendaknya adalah kebaikan. Dia yang kita jadikan komandan. Jangan diri kita sendiri yang kita sudah buktikan sekian lama tidak bisa diandalkan. Nah, kita ingin baik, yuk. Ini usul ini pada para sesepuh bangsa ini, pada para tokoh-tokoh spiritualis bangsa ini, kepada para rohaniawan bangsa ini. Andai bisa temu nasional, kemudian bagaimana memikirkan bangsa ini yang semakin terpuruk melalui jalur-jalur amoral dan jalur-jalur korupsi yang akan menghancurkan bangsa ini. Bangsa ini pesimis terhadap masa depan. Kenapa? Ya karena jauh dari Tuhan, mengandalkan kehendak sendiri, sehingga yang ingin korupsi, korupsilah, yang ingin selingkuh, selingkuhlah, dan seterusnya. Ya kita tahu seperti itulah kondisinya. Korupsi mau diberantas, malah makin tegak. Dari mana kita mulai? Ya begitu kira-kira. Dengan background cara berpikir yang seperti itu, kita akan jauh lebih mudah untuk menyerahkan komando kehendak ini kepada Tuhan. Dengan latar belakang berpikir yang seperti ini, kita justru mempunyai kebutuhan untuk bergantung, bersandar, bertaslim, untuk berserah diri terhadap kehendak Tuhan. Dengan digelar Siwo, suaranya tidak begitu jelas ya Siwo. Halo? Iya, tidak begitu jelas Siwo suaranya. Nanti kita telepon lagi ya Siwo ya. Suaranya gimana? Nah itu bagus, itu sudah bagus. Ya ini udah bagus. Ya. Sudah kembali normal. Dikit lagi deh. Oke, silakan. Satu topik ini lama banget, masalahnya ini pertanyaan sangat mendasar. Ya. Dari situlah segalanya mulai, dari situlah bangsa ini ditentukan, dari situlah diri kita masing-masing ditentukan. Nah, kemudian bagaimana kalau kita sudah mempunyai pikiran seperti itu? Ya berikutnya maka kita perlu tahu. Agar kita bisa menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, kita perlu tahu, perlu mempelajari kehendak Tuhan yang mana aja sih. Ya begitu ya. Kehendak Tuhan itu yang mana aja sih. Tapi meskipun kita tahu bahwa itu kehendak Tuhan, tetapi kita tidak butuh kepadanya. Kita merasa pede dengan kehendak kita sendiri yang sudah beratus kali kita terjebak dan kita sudah tahu akibat buruknya. Tapi kalau kita tidak pernah butuh kepada Tuhan, meskipun kita tahu bahwa Tuhan menghendaki seperti itu, kita tetap saja masih memenangkan kehendak kita sendiri. Nah, disitulah kemudian masalah tauhid itu menjadi kuncinya. Semakin seseorang serius di dalam mempelajari tauhid, kemudian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan semakin terlatih, semakin biasa,
semakin menjadi semakin mendoing, bukan sekedar being, tapi doing dalam dirinya, bahwa dirinya selalu bersandar kepada Tuhan. Jadi kuncinya di tauhid. Tanpa tauhid non-sen, karena tidak ada jalan selain itu. Tanpa sila yang pertama non-sen, bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. No way. Tidak akan pernah menjadi besar orang-orang yang meninggalkan yang maha besar. Tidak akan pernah orang itu menjadi bahagia manakala dia meninggalkan sumber kebahagiaannya. Tidak akan pernah menjadi sukses manakala kita meninggalkan sumber kesuksesan, yaitu Tuhan. Itulah kira-kira dengan tauhid kita akan dibawa ke sana. Jadi kuncinya apa? Bagaimana agar kita bisa menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan? Kuncinya adalah kita punya kesadaran tentang diri kita yang tidak bisa diandalkan, dan kita punya kesadaran bahwa hanya Tuhanlah yang bisa diandalkan, yang tidak pernah menipu dan menjebak kita. Terus bagaimana setelah kesadaran itu ada? Nah, tauhid adalah kunci masuknya. Pada saat bangunan tauhid itu terjadi pada diri kita, maka apapun yang terjadi akan menjadi baik. Dia menjadi orang bodoh yang tidak merugikan orang lain, orang bodoh yang baik. Pada saat dia menjadi petani, dia akan menjadi petani yang baik. Pada saat dia menjadi polisi, akan menjadi polisi yang baik. Pada saat dia jadi pejabat, akan jadi pejabat yang baik. Pada saat dia menjadi calo, dia akan menjadi calo yang baik. Karena dirinya selalu dikontrol oleh manajemen Tuhan yang ada dalam dirinya. Semua terjadinya amoral, semua terjadinya perselingkuhan, semua terjadinya macam-macam keburukan, kekacauan, kekisruhan, dan seterusnya, selalu mulainya dari kehendak yang egois. Egoisme diri, egoisme keluarga, egoisme kelompok, egoisme partai, egoisme madhab, egoisme agama, egoisme kebenaran. Semua kalau sudah dibungkus dengan kedirian, egoisme, dia menjadi pejabat yang buruk, dia menjadi polisi yang buruk, dia menjadi kiai yang buruk, dia menjadi ulama yang buruk, dia menjadi rohaniawan yang buruk, dia menjadi orang kaya yang buruk, dia orang miskin, dia juga miskin yang buruk. Jadi bagaimana untuk kita bisa membangun diri? Yuk, kita membangun diri. Satu, dengan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Kita sudah membuktikan beribu kali bahwa diri kita tidak bisa kita andalkan. Ya, kira-kira gitu, Mas Alex. Mohon maaf kepanjangan jawabannya. Aku disenani bos, balik bos. Oke, 45 menit jawaban untuk Pak Alex sendiri ya di Pamulang. Iya. Baik, waktu tinggal 15 menit lagi. Silakan di 021-398-359-906. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih Pak? Waalaikumsalam, bisa lebih keras. Pak, dengan siapa nih Pak? Dengan Mas Boy. Oke, Mas Boy di Bekasi ya. Iya, benar. Silakan, agak kencang suaranya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau sharing gini aja Siwo. Mungkin memang keadaan di akhir zaman kan menurut Rasulullah itu kan akan menjadi apa ya, yang baik itu makin sedikit dan keburukan itu ya akan merajalela gitu Siwo ya, dalam memprediksi akhir zaman gitu Siwo. Apakah dalam hal sekarang ini akhir zaman itu memang udah mendekati atau bagaimana? Menurut Siwo bagaimana sharingnya gitu Siwo? Dengan kondisi yang sekarang ini maksudnya? Apakah akhir zaman itu memang udah ada gelagatnya gitu Siwo? Karena ya semakin kita berkhotbah baik-baik, tapi orang semakin merajalela dengan kemungkaran kan gitu Siwo ya. Bagaimana dengan prediksi Rasulullah? Memang kan Rasulullah waktu itu memprediksi seperti itu kan Siwo ya, kalau saya nggak salah gitu Siwo. Ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cukup menangkap Siwo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Boy. Memang di awal zaman nggak ada keburukan, Pak.
Memang di awal zaman tidak ada egoisme. Itu sejak awal zaman. Karena kalau di akhir zaman itu jumlah orangnya semakin banyak, ya, dulu itu kan jumlah penduduk Indonesia kan cuma 100 juta gitu kan, sekarang sudah 200 juta lebih kan. Ya, semakin banyaknya manusia tetapi tidak didukung dengan tauhid, ya maka terjadilah semakin banyak orang-orang yang suka mengandalkan dirinya, pede terhadap dirinya, lupa sama Tuhan. Ya begitu ya. Ya itu sih itu tergantung sih. Mungkin di daerah sini begitu, di daerah situ mungkin berbeda. Ya, di daerah saya mungkin begitu, tapi di daerah Anda mungkin beda. Ya, tapi kayaknya sudah diprediksi deh bahwa di akhir zaman itu keburukan meningkat gitu ya. Tapi juga mutu kebaikan meningkat juga kok. Ya, karena orang-orang yang baik yang hidup di lingkungan yang kumuh itu, wah kalau dia mampu mengimun dirinya, itu dirinya semakin bermutu. Ya kan? Kalau orang sehat, hidupnya di rumah sakit, banyak obat, ya sehat. Akan lebih bermutu lagi orang yang mampu berdiri sehat di tengah kepungan virus-virus, pasti dia sangat sehat. Jadi begitulah perkembangan mekanisme sosial yang terjadi begitu. Jadi bukan hanya keburukan saja yang meningkat, kebaikan juga meningkat kok. Nah kita tinggal mau yang mana. Kalau kita ingin yang lebih sehat, ya kita harus memposisikan diri kita deh. Ya, yang menunjang kita untuk bisa lebih sehat, apa kira-kira, kan kita bisa agendakan itu. Bagaimana tauhid kita itu yang terpenting. Ya kalau tauhidnya lemah, aduh dia kena virus dikit aja masuk deh. Ya, flu datang. Ya sama lah, kalau spiritual kita itu rentan, tidak pernah kita beri imunisasi, aduh cuma kena virus suap dikit, hancur ini. Ya begitulah. Ada yang begitu deh. Jadi itu masalah bagaimana kita mempunyai ketahanan diri. Kita pilih mana deh? Kan kita punya kehendak bebas toh. Di tengah keburukan apapun, kalau kita memang punya kehendak kuat untuk tegar, ya, meskipun pengaruhnya begitu besar, ya bisa. Itu bermutu pasti. Kalau belum bermutu pada saat wajar-wajar tidak apa-apa. Tapi pada saat dikepung sama virus-virus, ya, virus suap, virus korupsi, virus amoral, kita kena, gitu kan? Ya begitulah. Jadi sangat tergantung seberapa dekat kita dengan Tuhan, seberapa kebergantungan kita kepada Tuhan, seberapa bentuk ketasliman kita kepada Tuhan. Itu nanti terkait juga tergantung seberapa syahadah kita kepada Tuhan, syahadat kita kepada Tuhan. Ya semakin bermutu syahadat kita, pasti semakin bermutu tauhidnya, dan semakin dekat dengan Tuhan, pasti dia semakin kuat. Dia mau hidup dimanapun, dia bisa bertahan hidup, dia bisa bertahan sehat. Spiritualnya tidak terganggu oleh nyamuk-nyamuk Aedes aegypti. Ya kalau baik dan sedikit itu kan soal jumlah saja ya. Mutu tidak pernah bisa diukur dari jumlah. Dan keburukan meningkat ya, karena sarananya juga semakin meningkat, kolaborasinya semakin meningkat, bentuk sinergi dan kerjasama di antara yang
buruk-buruk ini juga meningkat, tetapi kebaikan juga meningkat mutunya. Soal jumlah itu tidak mempengaruhi nilai. Seberapapun jumlahnya tidak bisa mempengaruhi sehingga meruntuhkan sebuah nilai. Seberapapun banyaknya, kalau mereka salah juga. Seberapapun bolo kita, kalau kita salah, nilainya tetap salah. Tapi meskipun sendiri dikerumuni berjuta-juta kesalahan, tapi dia tidak salah, dia benar. Meskipun satu, dia tetap benar. Ya. Nah, sekarang nilai seperti itu terancam dengan, wah ini sekarang mulai tersebar di mana-mana nilai baru yang merupakan akibat dari akibat dari kampanye demokrasi yang berlebihan. Sehingga bahkan nanti nilai baik buruk akan ditentukan oleh demokrasi. Demokrasi itu soal jumlah antara lain ya, dalam hal terkait itu. Jadi dalam demokrasi jumlah sangat penting. Tapi di dalam nilai benar dan salah, jumlah itu tidak berpengaruh apa-apa. 1000 kesalahan ya tetap salah. Tetapi dalam demokrasi yang overlapping, demokrasi yang tidak proporsional, maka kemudian kebenaran ditentukan oleh jumlah. Jadi kita jangan terjebak deh dengan jumlah. Mari kita main dengan mutu, main dengan kualitas, bukan dengan kuantitas. Kalau Mas Boy mengatakan ada prediksi, saya lebih ingin mengajukan prediksi yang lain. Ya, karena prediksi yang lain yang akan saya sebutkan itu bisa membangunkan kita dari tidur. Nah, bisa menggalakkan kembali semangat kita untuk menjadi baik. Salah satu prediksi beliau itu antara lain dengan bahasa bebas saya, yaitu bahwa pada diri seseorang itu ada sesuatu. Pada saat sesuatu itu baik, maka baik seluruh dirinya. Pada saat satu itu buruk, maka buruk seluruh dirinya. Pada saat dia baik, pikirannya menjadi baik. Pada saat dia baik, matanya menjadi baik, lisannya menjadi baik, tangan kakinya menjadi baik. Pada saat dia buruk, maka pikirannya menjadi buruk, perilakunya menjadi buruk, sikap-sikap actionnya menjadi buruk. Ya, apakah satu itu? Nah, beliau kan memberitahukan kepada kita, sepanjang yang saya tahu sih, sesuatu itu adalah hati. Nah, jadi baik buruknya kita itu ditentukan oleh hati, bukan oleh kepikiran. Karena pikiran itu adalah tentara yang dipakai oleh hatinya. Jadi pikiran itu sarana, kecerdasan itu sarana, tapi yang menentukan baik buruk itu adalah hatinya. Semakin cerdas seseorang tapi hatinya buruk, dia menjadi luar biasa bahayanya. Ya gitu ya. Itu prediksi kayaknya. Ya sih, tadi juga ada prediksi bahwa di akhir zaman nanti bahkan akan itu prediksi yang antara lain sempat saya pahami. Nggak tahu apakah pemahaman saya itu benar atau tidak, tapi itulah yang sempat saya pahami, bahwa umatku itu akan banyak tapi bagikan buih itu mudah terombang-ambing oleh ombak, loh. Ya gitu. Al-Quran tinggal bacaannya, gitu kan? Prediksinya begitu. Itu prediksi beliau begitu kan, antara lain. Umatku akan banyak tapi bagikan buih. Ayat-ayat Al-Quran tinggal bacaannya, masjid-masjid tinggal indahnya, tapi kosong dari petunjuk dan hidayah. Iya begitu kan. Prediksinya itu sudah sampai belum ya sekarang ini ya.
Ada lagi prediksi beliau yang mengatakan bahwa nanti di akhir zaman dikatakan, disebut berbahagialah wahai orang-orang asing, disebut al-ghuraba, orang asing. Jadi dia asing, aneh, dia ini nyeleneh, aneh, nggak umum, macam-macam lah, menentang arus dan lain-lain. Tetapi beliau memprediksi bahwa dialah orang yang bahagia. Maksudnya begini, dia aneh justru karena dia ini sangat konsisten dengan kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai ketuhanan. Tapi dia menjadi aneh di lingkungannya. Ya begitu, kayak apa sudah sampai ya sekarang ini ya prediksi beliau.